Jadi kami ini mulai dari penyediaan bibit ada ya Pak? Iya, Dari bibit siap. ada, terus mengawal produksi sampai menjelang akhir. Akhir juga kita bantu penjualannya. Kita bantu perawatan ini nomor satu. Mau dikasih bibit bagus, kandangnya sudah representatif, tapi perawatannya acak-acakan, ini juga jangan berharap bisa maksimal produksinya gitu loh. Kualitas itu harga mati lah ya Pak. Betul, betul Lebih sekali. baik kalau nggak masuk kualitas nggak usah jual. Nggak usah jual, kita kaleng saja, kita akhir saja. Karena kaitannya reputasi ya Pak. Reputasi, nama baik, kredibilitas Vian Putra dipertaruhkan ya. Kepercayaan tidak ada yang jual. Itu. Halo rekan-rekan Vian Putra ID, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Kuntarjo. Nah ini senior di kantor kami. Beliau ini sudah puluhan tahun pengalaman di bidang peternakan ayam petelur. Beliau ini kebetulan rumahnya di Purwodadi. Nah, rekan-rekan yang rumahnya Purwodadi bisa menghubungi beliau kalau pas beliau di rumah ya Pak. Ya. Pak Kuntarjo niki Pak, pengalaman di ayam petelur itu dimulai dari tahun berapa Pak? Terima kasih Mas Vian. Ini saya dari petelur ya, di petelur ayam petelur itu mulai tahun 88 mungkin ya, di daerah Sukoharjo di CV Muncul Chicken Farm waktu itu ya. Itu jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bergelut di perayaman petelur itu gitu. Mungkin dari rekan-rekan Tegarindo atau MCF mungkin yang sobat yang di wilayah Kendal mungkin banyak yang sudah tahu dan sudah kenal saya gitu. Pokoknya ini muncul lagi wajah saya gitu. Tahun berapa Pak gabung di Vian Putra? Saya gabung di Vian Putra itu mulai tanggal 30 November atau tanggal 1 Desember mulai masuk di Vian Putra 2012 ya. Itu berarti untuk sampai sekarang sudah 12 tahun. Alhamdulillah tetap betah, tetap nyaman di Vian Putra sampai saat ini gitu Mas ya. Awal mula di Vian Putra menaungi apa Pak? Saya pertama di Vian Putra masuk itu dipegang di DOC atau di starter grower ya. Jadi waktu itu Vian Putra saya diajak teman masuk Vian Putra itu untuk pegang di DOC, karena untuk pengembangan ke depannya kayaknya progresnya lebih besar di Vian Putra untuk kebutuhan DOC atau puletnya gitu. Itu Mas Vian gitu. Nah ini rekan-rekan Vian Putra ID ya, ini salah satu PPL yang bergabung bersama kami. Kebetulan kami ada 5 PPL ya Pak? Ya, 5 PPL dan Pak Tarjo inilah yang paling senior. Paling tua dari 88 rekan sekalian. Nah Pak, niki kata Pak, banyak rekan-rekan itu yang pingin terjun di dunia peternakan ayam petelur. Ya, itu. Nah, kira-kira itu apa aja sih Pak yang perlu dipersiapkan? Terima kasih Mas Vian. Untuk teman-teman atau rekan-rekan di luar sana yang pengen masuk di dunia ayam layer atau ayam petelur, pertama yang harus disiapkan yang jelas 3 kebutuhan pokok ya. Jadi pertama kandang, kedua ini bibit atau pulet, dan ketiganya ini perawatan. Nah, perawatan ini nantinya juga sangat menentukan sekali dari usaha di ayam petelur ini. Jadi yang kandang, utama kandang itu mujure harus timur barat ya, dan jarak antar kandang itu pun harus ideal gitu. Jadi misalnya ada kandang satu dengan kandang satunya itu harus selebar satu kandang itu. Misalnya lebar kandang itu 10 meter ya, kandang jarak nanti ada kandang lagi ya 10 meter. Terus jarak sekat atau kamar dalam kandang baterai itu juga harus sesuai kebutuhan ayamnya. Jangan sampai sempit. Misalnya minimal di 30 cm untuk yang kapasitas 2 ekor per kamar per sekatnya itu juga harus sesuai itu. Jangan sampai
istilah dipotong biar satu kandangku ini biar muat banyak, ini kamarnya dipersempit. Itu nanti tidak bisa mencapai hasil yang maksimal karena dia keterbatasan gerak ayam itu gitu loh. Jadi kalau kita terlalu memaksakan spek juga imbasnya balik lagi ke kita ya, ke Pak. Kita ya? betul itu karena ada aturan-aturan ayam itu dibikin nyaman itu seperti apa gitu loh. Berarti kesimpulannya semakin ayam nyaman, semakin dia cuan. Betul sekali. Terus ini Pak, ngomong-ngomong masalah kandang. Untuk kandang itu suhu yang ideal sama misalkan jauh dari pemukiman atau bagaimana? Ada ini enggak sih Pak? Sebenarnya dari dulu tuh memang dari pemerintah pun sudah ada regulasi seperti itu ya, dari untuk peternakan besar itu biasanya paling enggak 500 meter dari pemukiman penduduk. Jadi nanti penduduk nyaman, yang pengusaha pun juga nyaman gitu. Karena tidak ada konflik antara pengusaha kandang ayam ini dan penduduk lingkungannya gitu. Tapi kalau di rata-rata di peternakan rakyat itu ya mereka tergantung dari wilayahnya. Wilayahnya itu suatu daerah itu sudah banyak belum, termasuk daerah industri peternakan atau tidak gitu. Kalau sudah masuk dalam industri peternakan, mungkin kalau kita saat ini di wilayah Batang ini terutama di Kluweh, di Kluweh itu juga tidak begitu bermasalah kalau misalnya rada sedikit mepet dengan pemukiman penduduk, karena rata-rata satu orang di satu pemukiman di wilayah Kluweh itu sudah pada punya kandang sendiri gitu. Jadi juga rekan-rekan, kebetulan kami ini banyak menaungi peternakan rakyat ya Pak. Yang populasinya sekitar 500 sampai 2000 ekor ya Pak, rata-rata ya Pak. Jadi begitulah rekan-rekan untuk masalah kandang, kesimpulannya berarti hadap kandang itu harus timur barat ya Pak. Jangan mujure kandang itu harus timur barat. Itu tujuannya agar ayam itu mendapat sinarnya saja, tidak terpapar langsung. Intinya biar tidak kepancer lah ibaratnya. Terus yang kedua ya kalau untuk jarak dengan pemukiman tergantung wilayah masing-masing. Gitu. Kalau untuk suhu ya suhu yang bagus ya seperti di sini 26 sampai 28 masih oke ya. Kisaran itu. Cuma untuk yang kalau terlalu dingin juga nanti juga tidak bagus, terlalu panas juga tidak bagus. Ya. Kaitannya dengan feed intake-nya lagi ya Pak ya. Betul. Terus kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kan kandang sudah. Sekarang bibit ayam. Bibit ayam itu harus seperti apa Pak yang bagus untuk kita nanti produksinya itu gimana? Untuk bibit ayam atau pulet, kita di Vian Putra itu sudah menerapkan manajemen yang terbaru ini ya Mas Vian. Jadi itu untuk bibit ayam petelur itu harus benar-benar sesuai standar secara berat badan maupun secara uniformity atau keseragaman ya, Pak, ya? Itu harus masuk semua. Kalau sampai tidak masuk secara berat badan maupun uniformity, itu nanti di produksinya dia sudah susah dapat puncak ya Pak, ya? Untuk puncaknya gitu. Dan perawatan atau aturan-aturan guide-nya istilah itu juga harus terpenuhi. Jadi pertama kayak di Vian Putra itu bibit itu kita benar-benar nomor satu diutamakan. Bagaimana ini supaya bibitnya ini berat badannya bisa bagus, bisa sesuai standar. Syukur-syukur sedikit di atas standar. Itu makanya ya di luar sana mungkin banyak ya rekan-rekan itu untuk yang menawarkan bibit pulet itu banyak sekali. Tapi kita juga bikin membuat pulet itu benar-benar kita ekstra karena itu modal awal, modal utama di peternakan petelur ini gitu. Berarti seperti itulah kami benar-benar kualitas itu harga mati lah ya Pak. Betul sekali. Lebih baik kalau nggak masuk kualitas nggak usah jual. Nggak usah jual, kita kaleng saja, kita afkir saja. Karena kaitannya reputasi ya Pak. Reputasi, nama baik, kredibilitas Vian Putra dipertaruhkan ya. Kepercayaan tidak ada yang jual. Itu.
Selanjutnya untuk perawatan Pak, ini kalau untuk perawatan itu hal apa aja sih yang risiko apa yang akan terjadi atau hal yang kemungkinan terjadi dalam budidaya ayam petelur ini dan kita harus mewaspadai hal apa dan lain-lain, monggo tipsnya Pak. Oh ya, untuk perawatan ya nomor satu tadi sudah disampaikan dari awal. Jadi dari petelur ini, kandang, bibit, perawatan. Nah perawatan ini nomor satu. Mau dikasih bibit bagus, kandangnya sudah representatif, tapi perawatannya acak-acakan, ini juga jangan berharap bisa maksimal produksinya gitu loh. Jadi nomor satu perawatan pakan, manajemennya. Ini pakan ini sudah sesuai enggak kebutuhan ayam, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan ayam ini sudah masuk enggak gitu loh, sudah sesuai enggak. Jadi kalau pakan kita ada aturan-aturan tersendiri. Jadi misalnya untuk pakan yang untuk masih umur 1 sampai 4 minggu itu pakannya pakai apa, nanti 6 minggu sampai 8 minggu itu pakai apa, 9 minggu ke atas itu nanti pakai apa, itu harus ada jenjangnya ya, ada Pak? Jenjangnya, dan itu bertahap sesuai kebutuhan ayam. Nggak bisa kayak ayam umur misalnya 6 minggu dikasih pakan yang proteinnya rendah. Nah itu kaitannya nanti kan dengan pertumbuhan. Itu untuk yang perawatan, itu pakan. Kedua ini juga masalah kesehatan, health controlnya itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Mau bagaimanapun dirawat sebaik apapun, tapi kalau kontrol kesehatannya tidak ada, itu juga tidak bisa diharapkan maksimal produksinya. Itu. Karena apa? Ini vaksin, antibiotik atau vitamin ini sangat besar pengaruhnya. Dan kenapa ini vaksin harus diterapkan, benar-benar diterapkan? Ini imunisasi. Kalau ada balita, kalau manusia balita imunisasi, ya ayam pun sama seperti itu. Dan itu harus benar-benar diterapkan sesuai jadwal yang digariskan oleh distributor atau yang membuat program itu dari pihak mana. Pihak ketiga biasanya kita ya, dari pihak ketiga itu. Yang keempat, ini yang kedua tadi ketiga masalah kesehatan, keempat ini perawatan harian. Nah, ini juga sangat penting. Meskipun contoh cuma sekedar gorek-gorek pakan, karena kita rata-rata petani masih peternakan rakyat ya Mas Fian, itu rata-rata masih manual semua, belum ada yang otomatis. Jadi untuk pakan, pemberian pakan atau nanti masalah kebersihan itu juga sangat pengaruh sekali gitu. Jadi contoh misalnya kayak gorek pakan atau istilah kesini gorek pakan, yaitu kalau sekedar bolak-balik sana sama pakai tangan atau pakai alat lainnya, alat bantu lainnya, itu nanti itu tapi pengaruhnya di produksi juga sangat besar itu. Karena itu gunanya untuk konsumsi pakan per ekornya atau feed intake-nya itu biar merata ya Pak ya. Gitu. Dan terus yang masalah kebersihan, kesehatan itu juga lingkungan maupun di ayamnya sendiri, tempat makan, tempat minum, terus lingkungan gudang itu juga harus diperhatikan. Karena media yang kotor atau media apalagi di musim-musim penghujan atau peralihan musim itu tempat cenderung lembab. Pak ya. Nah, lembab, kelembapan itu merangsang untuk bakteri atau virus itu berkembang. Karena lembab, beda dengan ketika musim kemarau panas. Itu bakteri atau virus itu rodo isin lah istilahnya untuk berkembang. Di sisi lain kalau pergantian musim atau musim hujan ini imun ayam juga rendah ya Pak? Rendah, makanya jadi ini mudah terjangkit bakteri atau virus ya? Betul sekali gitu. Kalau ngomong-ngomong bakteri sama virus itu hal yang lumrah yang menjangkit di peternakan di sekitar kita itu apa Pak? Biasa kita terutama di Pancarabaya peralihan musim itu senot ya biasanya. Senot atau secara umum pilek lah ayam itu pilek. Itu bakteri ya. Jadi kalau itu masih bisa diatasi lah, bisa dengan obat antibiotik yang secara aplikasinya diinjekkan atau disuntikkan maupun yang lewat air minum itu masih bisa.
yang tidak bisa diatasi kalau penyebabnya itu sudah virus, kasusnya sudah viral itu ya sudah berat ya Pak. berat itu. Pokoknya kasusnya udah viral berat ya. Berat, itu karena tidak ada obatnya. Iya. Nah, makanya kenapa ayam itu dari kecil sampai nanti tua itu sampai akhir itu program vaksinasi harus dijalankan kan itu, karena apa? Vaksin itu membentuk kekebalan imun ayam itu sendiri gitu. Karena di dunia peternakan ini pencegahan lebih utama lebih ya Pak. Bagus, Pak. lebih utama. Karena kalau sudah pengobatan apa Pak? Habis-habisan. Kadang nggak bisa ketolong. Iya. Ya, gitu loh. Ada beberapa yang dulu yang pernah kejadian seperti itu. Nah, itu untuk pembelajaran yang lainnya juga. Gitu. Baik rekan-rekan, jadilah itulah ayam petelur itu bukan hal yang sederhana ya Pak ya. Banyak peritilan-peritilannya. Jadi kenapa kami dari Vian Putra ini menghadirkan penyuluh lapangan, yaitu tujuannya untuk mendampingi para peternak rakyat yang populasinya 500 ekor sampai 2000 ekor itu biar terfasilitasi ya Pak ya. Betul, kenapa? Kalau ini tidak ada pendampingan, padahal masuk terjun di dunia peternakan ayam petelur ini modal besar loh ini. Iya. Kalau tidak ada pendampingan, kalau untuk yang orang-orang awam yang sama sekali belum tahu ini mau dikemanakan, mau diapain ayam ini gitu. Makanya nih Vian Putra sangat bagus sekali ada pendampingan untuk keberlanjutan usaha ini di tingkat peternak-peternak rakyat. Gitu. Jadi kami ini mulai dari penyediaan bibit ada ya Pak, dari bibit ada, terus mengawal produksi sampai menjelang akhir juga kita bantu penjualannya. Kita bantu ya, kalau memang peternak itu udah bisa cari bakul sendiri ya kita fasilitasi, kita cari. Nanti soal harga biar mereka tawar-menawar sendiri, kita cuma menyarikan. Yang penting kita sifatnya menyupport lah ya. Iya, gitu, membantu. Gitu. Jadi itulah rekan-rekan, tadi sekilas kalau mau jadi peternak itu harus apa yang disiapkan dan harus seperti apa gambarannya itu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kuntarjo. Nah, monggo rekan-rekan kalau punya pendapat lain kan boleh ditulis di kolom komentar, karena peternakan itu kan luas ya Pak. Berkembang, ya. Itu berkembang dan banyak luas, inovasi dan masing-masing ya Pak ya pendapatnya ya. Iya betul, karena apa, lain daerah, lain kebiasaan, lain kebiasaan, ya, itu lain suhunya. Itu dan ini yang saya sampaikan cuma secara garis, ya, menurut garis itu secara garis besar saja. Iya. Gitu loh, belum terlalu mendetail. Iya, itu nanti kalau butuh lebih detail lagi, monggo sambangi Instagram kami, nanti bisa kontak-kontakan dengan admin, lalu kita bisa japri-japrian lebih jauh ya Pak ya, membahas detailnya. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tuangkan di komentar, nanti biar kita bantu jawab ya Pak. Betul, ya. Insya Allah. Kita rembukan lah ibaratnya, biar nambah wawasan juga. Oke, sekian dulu sesi kami bersama Pak Kuntarjo. Sampai jumpa lagi di lain momen ya. Tetap ikuti Vian Putra ID, sehat-sehat selalu di masa hujan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.